semenjak perseteruan Shoyan dan para komandan tentara teredam hitam. Selama waktu itu kelompok Shoyan memilih tetap berada di penginapannya sembari menunggu dibukanya gerbang menuju alam Gu. Hal ini sengaja dilakukan Shoyan guna menghindari konfrontasi dengan tentara teredam hitam dan atau para anggota Aula Jiwa maupun klan Hun. Shoyan merenungkan kata-kata Hunia dan menyimpulkan bahwa pria itu kemungkinan memiliki posisi penting di klan Hun. Dukungan dari dua pengawal kuat dengan kekuatan Daosun bintang 7 menjadi petunjuk kuat atas statusnya. Namun Shoyan memutuskan untuk menunda dendam itu. Selama lawannya masih berada dalam kelas Daosun, ia yakin kesempatan untuk mengalahkannya pasti akan datang. Singkat cerita, akhirnya waktu pembukaan gerbang alam Gu pun tiba. Tetua Gu yang bernama Guzun memberikan pengarahan singkat sebelum para tamu memasuki alam Gu. Ia menjelaskan bahwa wilayah tersebut sangat luas dan kompleks sehingga siapapun yang tidak mengenal jalur-jalurnya sebaiknya tidak menjelajah sembarangan. Nantinya para tamu akan diterima oleh perwakilan dari klan Gu yang akan mengantar mereka ke pusat wilayah bernama Pegunungan Suci Gu. Guzun juga memperingatkan agar tidak ada yang mengganggu penduduk lokal yang mendiami pegunungan tersebut. Meskipun darah klan Gu dalam tubuh mereka sangat tipis, mereka telah berkembang dalam jumlah besar selama bertahun-tahun. Jika garis keturunan mereka terbangkitkan, bukan tidak mungkin mereka menjadi anggota klan Gu yang sejati. Setelah penjelasan selesai, Guzun tersenyum dan mempersilahkan para tamu memasuki pintu spasial raksasa yang telah terbuka. Namun gerbang itu dijaga ketat oleh prajurit tentara teredam hitam termasuk dua tokoh penting Lin Kuan dan Lin Xiu. Tatapan tajam Lin Xiu langsung tertuju pada kelompok Shoyan yang sedang berjalan mendekat. Ketika kelompok Shoyan melintasi penjagaan, Lin Xiu sempat melihat Guzun yang sibuk namun tidak berniat menghentikan langkah mereka. Di sisi lain, Shoyan sama sekali tidak berusaha menghindar dari Lin Xiu hingga tubuh mereka saling bertumbukan. Shoyan tetap tanpa ekspresi saat merasakan ada getaran aneh pada bahunya akibat tabrakan itu, namun Lin Xiu justru terlihat pucat. Ia menyadari bahwa kekuatan panas yang mengalir dari tubuh Shoyan sangat kuat hingga terasa menakutkan. Shoyan melangkah tanpa menunjukkan emosi, tatapannya datar saat matanya sekilas menangkap ekspresi marah Lin Xiu. Tanpa memberikan reaksi, ia terus melangkah mendekati gerbang spasial. Sikap cuek Shoyan seolah menyiram bensin ke api amarah Lin Xiu. Urat-urat di pelipisnya tampak menonjol dan akhirnya ia berteriak dengan nada mengancam, memperingatkan Shoyan agar berhati-hati karena dirinya akan menunggunya hingga akhir waktu di alam Gu. Namun sebelum amarah Lin Xiu sempat benar-benar meledak, sebuah rasa sakit dalam menyeruak dari dalam dirinya. Ia terbatuk keras dan memuntahkan darah. Dengan ngeri ia menyadari bahwa saat konfrontasi sebelumnya, Shoyan telah meninggalkan jejak api 3000 teratai hati di dalam tubuhnya. Lin Xiu tidak pernah menyangka bahwa memaksa menahan energi sebesar itu justru akan melukai dirinya sendiri dari dalam. Meski telah terluka, Lin Xiu tetap melontarkan cemoohan pedas menyebut Shoyan sebagai sampah dan memperingatkannya agar menjauhi nona muda mereka, seseorang yang menurutnya tak seharusnya disentuh oleh pria sekelas Shoyan. Tapi gerbang spasial raksasa, Shoyan langsung merasakan perbedaan drastis di sekitarnya. Fluktuasi energi di udara sangat padat dan kuat hingga ia merasa tempat ini bisa melipat gandakan laju kultivasi dibanding dunia biasa. Tianhua mengangguk setuju menjelaskan bahwa pembukaan alam Gu memang seperti menciptakan dimensi baru, tempat energi alam terkonsentrasi secara luar biasa. Di tengah percakapan mereka, suara gemuruh samar terdengar dari langit yang jauh. Tak lama kemudian, 10 kapal udara raksasa perlahan muncul dari balik awan gelap seperti mengarungi badai. Shoyan menghela nafas menyadari bahwa hanya klan kuno sekuat keluarga Sun Er yang sanggup menampilkan keagungan semacam ini. Kemudian suara lantang dari salah satu tetua terdengar di udara dan awan gelap di bawah kapal perlahan membelah, menciptakan celah untuk para tamu masuk. Meskipun sedikit ragu, para undangan akhirnya satu persatu melangkah ke dalam celah, termasuk kelompok Shoyan. Dari belakang, seorang pria berjubah putih mendekat dan menjelaskan kepada Shoyan bahwa kapal udara tersebut adalah perahu olah-alik warisan kuno dari masa lalu klan Gu. Ia menambahkan bahwa kecepatannya bahkan melampaui ahli kelas Daosun tertinggi sekalipun. Shoyan berterima kasih dengan sopan membuat pria itu tersenyum ramah. Ia menyuruh Shoyan untuk tidak terlalu formal karena ia sudah mengenal pemuda itu sang juara dari ajang pertemuan ahli alkimia yang sempat menggemparkan. Melihat keramahan pria itu, Shoyan bertanya apakah ia berasal dari klan Yan.
Pria tersebut yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Huo Xuan mengangguk sambil menyatakan bahwa hubungan antara klan mereka dan klan Xiao di masa lalu memang cukup erat. Huo Xuan kemudian menanyakan tujuan Shoyan masuk ke alam Gu, apakah untuk mengikuti pembukaan makam surgawi kuno. Dari sini barulah Shoyan mengetahui bahwa makam tersebut adalah peninggalan dari zaman dahulu kala berisi tempat peristirahatan para ahli hebat, termasuk leluhur dari keluarganya sendiri Xiao Xuan.